juga sedang dia mendorong ini guys beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang siapkan. 2 tambahan. Dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Saya mendoakan guys di akhir pekan ini semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys ya. Oke. Emang bisa statement Erick Thohir bikin Arab panas, manuver kilat PSSI, paket goal getter baru. Itu judul yang ingin saya reaksi pada hari ini. Oke guys, persiapan timnas Indonesia di mana 70-80% kemungkinan besar Oli Romini tidak bisa bermain. Memang ekspektasi kita sangat tinggi untuk beliau bermain di bulan Oktober nanti ketika lawan Arab Saudi dengan Irak ini. Karena beliau satu-satunya striker yang punya skill individu yang baik, punya insting yang baik untuk mencetak gol di timnas Indonesia saat ini ya. Karena di perlawanan pertama, perlawanan kedua, perlawanan ketiga ketika beliau pertama kali datang ke Indonesia, beliau mencetak ketiga gol di dalam ketiga perlawanan itu. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Oli Romini ini adalah seorang striker yang sangat berkelas. Beliau punya insting yang sangat kuat untuk mencetak gol dan beliau ingin benar-benar membantu timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi apa option yang ada, apa pilihan yang ada oleh PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir dan juga Peter Kluivert, tim kepelatihan timnas Indonesia di kala ini, karena mereka membutuhkan seorang striker yang kayaknya Oli Romini juga. Dan ini yang dilakukan oleh PSSI yaitu menarik amunisi baru, membawa amunisi baru untuk gabung dengan timnas Indonesia. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu apa yang ada dalam video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi ulasan dan pandangan terkait dalam video ini. Yuk kita simak dulu video ini. Semua tahu kalau perjuangan timnas Indonesia di round 4 benar-benar terbilang berat. Tentu semua tidak terlepas dari kocaknya AFC yang bisa-bisanya ada tuan rumah dalam hal babak semacam ini. Tapi mau dibahas kayak apapun ya emang AFC gitu, dan cara mainnya benar-benar kasar non frontal. Alias ya udah putus urat malunya. Asal amplop lancar gas. Nah, bagi Indonesia asal envelope lancar gas besar, itu Arab. Oli Romini benar-benar nggak bisa tampil. Ya emang semuanya belum 100% karena tergantung dari dia sendiri bisa pulih tepat waktu atau enggak. Tapi dalam hal ini, tim pelatih dan PSSI harus bisa menyusun rencana cadangan sebagai alternatif. Dan dalam hal ini, Pak Erick kepada media mengatakan kalau selain Mauro, akan ada 2 tambahan pemain baru di posisi depan. Yang mana banyak berasumsi kalau 2 nama tersebut adalah Dean Zimmerman dan Emiliano Jonathan. Nah kalau itu beneran, Oke lah, Emiliano Jonathan oke dengan Dean Bergen. Biar harapannya mereka bisa main di bulan September ketika uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, sekaligus adaptasi agar chemistry paling enggak dikit-dikit bisa kebentuk. Hal yang kemudian diketahui cukup membuat Arab Saudi jengkel. Sebagai tim yang di round 3 kemarin gagal menang atas Indonesia, mereka merasa jika PSSI terlalu mudah untuk menaturalisasi pemain baru dalam waktu singkat. Terlebih, semuanya dilakukan tanpa biaya alias ya, kemauan dari sang pemain itu juga. Tentu saja, ini akan membuat mereka lebih butuh waktu untuk menganalisis. Sebab kalau mainnya sama Ole, paling enggak mereka udah punya gambaran. Tapi kalau Dean, Emiliano, Mauro, atau mungkin Jan Schraven, ya paling mereka cuma bisa mantau lewat FIFA Matchday bulan September, itu pun nggak maksimal pastinya. Betul. Ya ini strategi juga nih, sama tactical. Mungkin tidak diwar-warkan siapa pengganti Oli Romini atau yang amunisi baru datang tuh. Kita lihat nanti guys ya. Meskipun terbilang masih cukup lama, bagaimanapun timnas Indonesia harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut 2 laga penting di round 4. Sebab semua tahu, jika nantinya 70-80% tim Garuda nggak akan diperkuat oleh Romini. Namun dalam hal ini kita harus terus percaya dan berharap akan ada keajaiban. Siapa tahu
Recovery Ole bisa Mudah-mudahan berjalan ada lebih cepat, keajaiban. dan Oktober dia udah bisa pulih 100%. Karena biar gimana pun, itu juga penting agar posisinya di klub gak tergeser. Nah, sebagai bagian dari antisipasi, tim pelatih sendiri kabarnya sedang memantau serius Jens Raven yang kini sedang berjuang di timnas U23. Paling enggak, Raven ini bisa jadi opsi menarik sebagai super sub manakala dirinya dirasa mampu. Toh dari sisi postur, Raven terbilang mumpuni walaupun kembali lagi, ini pemain masih terlalu mentah untuk bertarung di babak sepenting round 4. Ya minimal dikasih kesempatan Boleh dulu lah dicoba. latihan barengan sama pemain timnas senior yang lain kan gitu. Nah selain Raven, sejatinya ada Mauro Zelstra ini yang diketahui Mauro tinggal Zelstra nih. selangkah lagi clear. Sama seperti Raven, Selangkah Mauro ini lagi sebenarnya clear ya. diproyeksikan untuk timnas U23 dulu. Namun apabila dirasa oke, ya bukan nggak mungkin dia akan dicoba di senior sebagai tambahan opsi lini depan. Dan sebenarnya dari sisi kematangan bermain serta produktivitas, Mauro masih ada di atas Raven. Fair aja. Jika Raven semasa di Dordrecht hanya sebatas pemain youth, itu pun cadangan, beda dengan Mauro yang merupakan andalan utama di tim U21 Volendam dengan catatan 17 gol dari 21 penampilan di musim 2024-2025. Lebih berpengalaman Bahkan di dari musim itu Jens juga, Raven lah. Mauro udah 7 kali diberikan kesempatan tampil tipis-tipis di tim utama. Sehingga dari sisi jam terbang, kembali lagi Mauro masih unggul di atas Raven yang baru mendapatkan kontrak profesional pertama justru di Liga Indonesia. Yap, selain dua nama tadi, tentu PSSI nggak mau dong berjudoi dengan bergantung pada dua pemain yang untuk level tertinggi masih minim jam terbang. Itulah kenapa Pak Erik menegaskan kalau beliau udah deal-dealan sama dua pemain baru yang posisinya sebagai penyerang. Yang mana itu beliau sampaikan langsung di depan media. Sebagaimana yang kami kutip dari kumparan berikut ini. Dan kami juga sedang mendorong Ini, juga guys. beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang kami sedang seriusin. Dua tambahan. Dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Masih di kementerian? Enggak, sekarang saya sudah sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR kita tunggu. Ya depan lah. Siapa dua tuh? Orang back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi ya depan. Lebih lanjut terkait dua nama betul. yang dimaksud, Depan, banyak ya. asumsi mengarah kepada Dean Zandbergen dan Miliano Dean Jonathan. Zandbergen. Nah, kalau itu benar adanya, Miliano paling enggak, Jonathan. secara jam Oh, terbang iya. bermain di level senior, mereka berdua udah teruji. Dean misalnya, meskipun cuma main di divisi 2 Belanda, tapi musim ini dia udah tampil di 33 pertandingan dengan koleksi 5 gol dan 4 assist. Sedangkan Miliano, dia sendiri musim ini tampil 20 kali di divisi 2 Belanda bersama VTC dengan koleksi 20 11 kali, gol. kira oke. Dan pada pertengahan musim dia direkrut FC Utrecht yang mana dia diberikan kesempatan tampil di 8 pertandingan Eredivisie. Maka dari itu akan jadi sebuah hal yang menarik andai kata Mauro, Dean, dan Miliano bisa disumpah bareng untuk kemudian dicoba bareng Raven Dean, untuk FIFA Matchday Mauro, bulan September. Ya Miliano. pokoknya September adalah waktu yang harus benar-benar bisa dimaksimalkan betul oleh pelatih untuk eksperimen. Persetanlah hasilnya mau menang atau kalah, mau ranking FIFA gimana-gimana. Yang penting dari itu semua jelas mencoba segala hal baik formasi, pemilihan taktik, pemain, dan lain-lain. Toh kalaupun kalah terus ranking FIFA turun, itu masih bisa dipush lagi jika kita sapu bersih 2 laga di round 4. Karena ya emang tujuannya ke sana. Oh ini. Percuma September hahaha, tapi amit-amit Oktobernya menangis sana-sini, kan gitu. Di sisi lain melihat segala yang terjadi diketahui membuat Hervé Renard, pelatih Arab Saudi, jadi bertanya-tanya. Kenapa Indonesia bisa secepat itu mendatangkan pemain baru? Karena dia sendiri pastinya berkaca pada yang udah-udah, di mana setiap FIFA Matchday, Indonesia selalu punya pemain baru. Sehingga meskipun nanti timnya bertindak sebagai tuan rumah, gak akan mudah juga untuk memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Dan Hervé Renard pasti menganalisis tentang gimana cara bermain Indonesia, baik di era STY ataupun era Kluivert. Nah, di era Kluivert, faktanya Ole Roemeny memegang peranan penting dalam skema yang ada. Dengan kemungkinan gak ada Ole di round 4, maka pelatih galak nan maco itu cuma bisa mengamati dari waktu uji coba. Jelas bagi Hervé Renard, dia gak akan tahu siapa itu Jens Raven, Mauro Zelstra, atau Zandbergen, hingga Miliano Jonathan. Tapi ya mudah-mudahan aja ini bisa jadi kenyataan dan mudah-mudahan juga hasil baik mengiringi timnas Indonesia. Amin.
Yap, terlepas dari apapun, ketimbang mikirin hal yang kemungkinannya belum pasti, mendingan kita mikirin yang bagus-bagus aja. Sembari berdoa, semoga bisa jadi kenyataan. Yang jelas di round 4, kita butuh pemain-pemain yang benar-benar siap tampil di bawah tekanan. Dan harusnya, pemain selevel Emil, Che, Tom Haye, Pelupesi, Michael Kors, Calvin Verdong, hingga Kevin Dix udah terbiasa dengan yang namanya tekanan. Tapi kembali lagi, tekanan di laga internasional itu beda. Apalagi semua tahu, main di Arab selain cuaca yang panas kering, juga ada faktor non-teknis yang menghantui. But it's okay, karena Mimin percaya mental Garuda nggak semeletre itu. Pokoknya di round 4, sekali lagi kita butuh pemain-pemain yang secara kualitas udah teruji di level tertinggi, kan gitu. Dan mudah-mudahan pemain-pemain potensial dari Liga 1 bisa segera abroad, biar kemampuan mereka bisa meningkat. Nggak malah yang udah abroad justru balik ke sini, mana di usia muda lagi. Ada, seintinya tetap dukung dan kawal selalu Garuda. Mudah-mudahan terlepas dari segala masalah yang ada, mimpi untuk ada di panggung tertinggi tetap terjaga. Kalaupun nantinya kita dikerjai, ingat, lawan itu semua dengan kualitas. Dan Mimin percaya, kita punya kualitas untuk memberikan kejutan. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, kita nantikan dua pemain yang telah diumumkan oleh Bapak Erick Thohir itu. Akan ada dua penyerang yang datang, tetapi beliau tidak menyatakan siapa nama pemain itu, tetapi beliau menyatakan dua orang yang kini dalam proses dalam proses untuk datang ke Indonesia. Jadi sudah semestinya untuk di round yang keempat ini, pasti Bapak Erick Thohir akan menambah amunisi baru. Sekarang ini lagi, Oli Romini belum tentu dapat bisa bermain di bulan Oktober nanti ketika Indonesia lawan Arab Saudi dan juga Irak. Jadi sudah tentu penyerang yang dibutuhkan oleh Indonesia itu perlu datang secepatnya. Jadi ini yang diusahakan semaksimal mungkin oleh Bapak Erick Thohir, karena beliau sangat memahami bahwa saat inilah Indonesia sudah perlu dilengkapi dengan backup penyerang. Sekarang ini kita ada Oli Romini, Rafael Struijk, Ratmangun, Marcelino Ferdinand, Sananta, tetapi sebenarnya ini tidak cukup guys untuk penyerang yang selayaknya kayak Oli Romini ini. Kita butuhkan Oli Romini yang 2-3 orang lagi kayak Oli Romini ini. Dia punya skill individu, dia punya insting mencetak gol, dan dia punya kemampuan untuk mengucar-ngacirkan sistem pertahanan lawan nanti. Jadi kita mendoakan semoga pemain yang datang ini, walaupun diprediksikan kemungkinan Milana Jonathan, Mauro Gestra, dan Bergen tadi itu, mungkin kita tidak tahu, mungkin ada banyak lagi striker-striker lain yang kita tidak ketahui pun, karena Indonesia ini punya pemain-pemain diaspora di luar sana yang sangat banyak. Tetapi ini yang selalu digembar-gemburkan, Milano Jonathan, Mauro Gestra, Dean, Jairo Redwell, dan sebelum ini banyak lagi lah pemain yang hampir datang ke Indonesia, tetapi ada sedikit kesulitan dari segi dokumentasi dan sebagainya. Contohnya Jairo Redwell, pemain yang bagus, pemain yang diinginkan oleh pelatih Patrick Kluivert, tetapi dari segi dokumentasi itu terhalang untuk dia datang ke Indonesia untuk gabung bersama dengan timnas Indonesia. Walaupun keinginan besar Jairo Redwell untuk bermain dengan timnas Indonesia itu sangat tinggi ya, tetapi akhirnya dokumentasi ini yang menyebabkan beliau tidak dapat lagi bersama dengan timnas Indonesia. Oke guys, apapun kita mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita doakan kesembuhan oleh Romini, kita doakan kedatangan pemain striker yang baru ini yang bisa memberi semangat baru kepada timnas Indonesia dan memberi kekuatan baru kepada timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak nanti. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini guys. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio.
Askalani Studio.